Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alivia Bonacina dengan NIM 23045000010 dari Program Studi Bimbingan dan Konseling kelas A. Jadi, di sini saya akan memaparkan ujian akhir semester saya dalam mata kuliah Sosiantropologi Pendidikan tentang fenomena-fenomena yang berhubungan dengan antropologi di lingkungan sekolah. Jadi yang akan saya bahas yaitu fenomena antropologi, peristiwa-peristiwa yang terjadi di lingkungan sekolah. Nah, yang pertama yang akan saya bahas yaitu kebudayaan atau budaya, selanjutnya transmisi budaya, budaya-budaya belajar, dan yang terakhir yaitu pendidikan multikultural. Yang pertama yaitu kebudayaan upacara di sekolah. Upacara di sekolah merupakan salah satu bentuk kebudayaan yang memiliki peran penting dalam mendidik, membentuk karakter, dan memperkenalkan nilai-nilai serta tradisi kepada siswa. Upacara ini biasanya dilakukan secara rutin, misalnya setiap hari Senin atau pada hari-hari peringatan tertentu. Makna upacara di sekolah atau bertujuan untuk menanamkan rasa cinta tanah air, kedisiplinan, dan rasa hormat terhadap simbol-simbol negara seperti bendera, lagu kebangsaan, dan Pancasila. Selain itu, upacara juga bertujuan untuk membangun rasa kebersamaan dan solidaritas di antara siswa, guru, dan staf sekolah. Upacara biasanya dimulai dengan barisan siswa di lapangan, diikuti dengan penghormatan kepada bendera merah putih yang dikibarkan oleh petugas upacara. Upacara di sekolah syarat dengan simbolisme yang mencerminkan nilai-nilai luhur, pengibaran bendera, dan melambangkan kedaulatan dan kebangsaan nasional. Melalui upacara, siswa diajarkan nilai-nilai kedisiplinan, tanggung jawab, dan penghormatan. Kedisiplinan terlihat dari keteraturan barisan dan ketepatan waktu pelaksanaan upacara. Upacara juga berfungsi sebagai media pelestarian tradisi dan kebudayaan. Melalui rutinitas ini, nilai-nilai budaya bangsa diwariskan dari generasi ke generasi. Contoh peristiwa yang terjadi di sekolah selanjutnya yaitu tarian. Nah, di sini tarian ini mengembangkan nilai-nilai budaya tradisional di Indonesia. Terlihat seperti di video, sekelompok siswa melakukan menari atau sebuah tarian dari berbagai macam suku di Indonesia. Ini bertujuan untuk meningkatkan program belajar tentang budaya-budaya di Indonesia. Pembelajaran ini membentuk program di luar jam pelajaran yang bertujuan untuk mengenalkan, melestarikan, dan mengembangkan berbagai aspek kebudayaan. Kegiatan ini mencakup berbagai bidang seni. Selanjutnya yaitu transmisi budaya dengan melakukan kegiatan ekstrakurikuler budaya. Seperti pada video, terdapat sekelompok siswa atau sebagian siswa yang melakukan kegiatan ekstrakurikuler budaya seperti latihan tari, latihan alat musik tradisional. Nah, di sini kegiatan ekstrakurikuler budaya di sekolah berperan penting dalam menstratifikasikan budaya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Nah, melalui kegiatan ini, siswa tidak hanya belajar tentang berbagai aspek kebudayaan, tetapi juga menginternalisasikan nilai-nilai budaya tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berikut adalah penjelasan mengenai pentingnya kegiatan ekstrakurikuler budaya dan transmisi budaya. Kegiatan ekstrakurikuler budaya adalah program di luar jam pelajaran yang bertujuan untuk mengenalkan, melestarikan, dan mengembangkan berbagai aspek kebudayaan. Kegiatan ini mencakup berbagai bidang seperti seni tari, musik, dan tradisi-tradisi lokal atau seni rupa lainnya.
Nah, kegiatan ini berfungsi untuk pelestarian budaya yang mengajarkan dan melestarikan warisan budaya dan nasional kepada generasi muda. Selanjutnya, pengembangan keterampilan. Nah, tujuan ini juga mengembangkan keterampilan seni dan budaya siswa. Nah, juga sebagai pembangun karakter yang membentuk karakter siswa yang menghargai budaya, toleran, dan kreatif. Siswa mendapatkan pendidikan langsung tentang budaya melalui praktik dan teori. Misalnya belajar tarian tradisional, memainkan alat musik daerah, atau berpartisipasi dalam drama yang mengangkat cerita rakyat. Mengajarkan tarian-tarian daerah seperti tari yang ada pada video, siswa belajar tentang gerakan dan makna di balik setiap tarian. Nah, sedangkan musik tradisional mengajarkan cara bermain alat musik tradisional seperti gamelan, angklung, atau kulintang. Ini juga mencakup pemahaman tentang sejarah dan filosofi alat musik tersebut. Ini mengajarkan seni peran dalam tradisional yang belajar tentang karakter dan pesan dalam cerita. Ini mengajarkan kita untuk menghubungkan antara siswa dan warisan budaya-budaya yang ada di Indonesia. Siswa lebih mengenal dan mencintai budaya sendiri yang membantu dalam pembentukan identitas pribadi dan kolektif. Kesimpulannya, kegiatan ekstrakurikuler budaya di sekolah memainkan peran kunci dalam transmisi budaya, dan kegiatan ini tidak hanya mendidik siswa tentang warisan budaya mereka, tetapi juga menghidupkan dan melestarikan budaya tersebut melalui partisipasi aktif dan pengalaman langsung. Dengan demikian, generasi muda tidak hanya menjadi pewaris, tetapi juga menjaga dan pengembang budaya mereka. Selanjutnya, yang ketiga yaitu budaya-budaya belajar. Contoh peristiwa yang ada di sekolah yaitu pembelajaran menggunakan teknologi. Nah, salah satunya yaitu komputer. Di sini, penggunaan teknologi terutama komputer dalam pembelajaran telah membawa perubahan signifikan dalam budaya belajar di sekolah. Integrasi teknologi dalam proses pendidikan tidak hanya memfasilitasi akses informasi, tetapi juga meningkatkan interaksi, kolaborasi, dan keterlibatan siswa dalam proses belajar. Nah, mengenai bagaimana teknologi seperti komputer mempengaruhi budaya belajar, ini menjadi sebagai akses informasi yang lebih luas, menjadi sumber belajar digital, karena komputer memungkinkan siswa mengakses berbagai sumber belajar digital seperti e-book, jurnal, artikel, dan video edukasi dari seluruh dunia. Ini memperkaya pengetahuan mereka dan memperluas wawasan di luar materi yang ada di buku teks. Nah, dengan komputer, siswa dapat mengakses perpustakaan online yang menyediakan berbagai referensi akademik dan sumber daya pendidikan lainnya yang memfasilitasi penelitian dan pembelajaran mandiri. Juga sebagai pembelajaran interaktif multimedia, komputer mendukung penggunaan multimedia dalam pembelajaran seperti presentasi slide, video, animasi, dan simulasi interaktif. Ini membantu dalam penyajian materi secara lebih menarik dan mudah dipahami. Nah, ini juga sebagai platform pembelajaran online, karena komputer memungkinkan penggunaan platform pembelajaran online seperti Google Classroom, Microsoft Teams, dan Moodle. Nah, platform ini mendukung kolaborasi antara siswa dan guru serta antar siswa melalui forum diskusi, tugas bersama, dan proyek kolaboratif. Nah, teknologi video konferensi memungkinkan pembelajaran jarak jauh dan tatap muka virtual, memperluas akses pendidikan ke siswa di seluruh daerah. Nah, kesimpulannya, penggunaan teknologi seperti komputer dalam pembelajaran telah mengubah budaya belajar dengan membuatnya lebih interaktif, kolaboratif, dan personal.
Selanjutnya yang keempat yaitu pendidikan multikultural. Nah, di sini mencakup kurikulum yang inklusif seperti mencakup pelajaran agama, sejarah ataupun seni budaya. Nah, seperti yang ditayangkan pada video, terdapat seorang guru dan sekelompok siswa atau sejumlah siswa yang sedang belajar.